kedatangan VOC. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berdiri pada 20 Maret 1602. Adanya kantor dagang ini membuat VOC mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Kapal-kapal VOC memuat ribuan ton rempah-rempah ke Eropa dan menjualnya dengan harga tinggi. Keuntungan yang melimpah ini membuat VOC mulai menyusun rencana menguasai Jayakarta dan menerapkan monopoli dagang. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa memberikan perhatian yang sangat besar bagi rakyatnya. Puluhan kilometer kanal-kanal dibangun, bukan hanya untuk pengairan tetapi juga sebagai transportasi. Pembangunan kanal-kanal tersebut membuat rakyat Banten mampu membuka hingga 40.000 hektar areal persawahan baru. Bukan hanya persawahan, ribuan hektar perkebunan kelapa baru juga dibuat pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kekuasaan militer Kesultanan Banten juga semakin tangguh. Ribuan prajurit baru direkrut serta dilatih dengan persenjataan modern, senapan panjang dan meriam. Angkatan Laut Kesultanan Banten pun tumbuh menjadi kekuatan militer yang sangat tangguh di Nusantara. Kapal-kapal perang berukuran besar dilengkapi meriam. Kemakmuran yang meningkat pesat membuat jumlah penduduk di kota Banten turut meningkat dengan pesat pula. Kekuatan militer yang semakin besar membuat khawatir VOC. Mereka pun terus berupaya menambah kemampuan militer mereka. Tentara-tentara didatangkan baik dari Ambon maupun Belanda. Tahun 1656, perang terbuka kembali terjadi. Sultan Ageng Tirtayasa mengambil inisiatif dengan menyerang kapal-kapal VOC. Serangan itu dibalas oleh VOC dengan memblokade perairan Banten. Saling balas serangan terjadi hingga 3 tahun lamanya. Tahun 1680, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya mengumumkan perang terhadap VOC. VOC benar-benar terancam oleh Banten, hingga kemudian menemukan jalan keluar yang brilian untuk mengatasinya, yaitu konflik internal. Putra Mahkota Banten berselisih dengan Sultan Ageng mengenai pembagian tugas dan kekuasaan. Gubernur VOC saat itu, Cornelis Spelman, berhasil memprovokasi Putra Mahkota untuk melawan Sultan Ageng. VOC dengan segala sumber dayanya siap membantu sang Putra Mahkota untuk merebut tahta. Tentu saja VOC tidak memberikan bantuan secara gratis. Cornelis Spelman mengajukan beberapa syarat yang cukup berat. Salah satu syarat tersebut adalah monopoli perdagangan. Sebuah hal yang Jan Pieter Sun Cun pun tidak sanggup melakukannya. Putra Mahkota Banten setuju dengan syarat tersebut. Banten adalah bandar internasional dan memonopolinya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Namun, monopoli tersebut akan mengancam perekonomian Banten dan rakyatnya sekaligus. VOC berhasil menembus istana Sultan yang sebelumnya sudah dilanda konflik keluarga. Sultan Ageng kemudian mengalihkan perlawanannya dari hutan dan pegunungan. Maret tahun 1683, VOC berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian ditahan di Batavia hingga wafat pada tahun 1695. Setahun setelah tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, Putra Mahkota naik tahta dengan gelar Sultan Haji. Tahta yang dibayar dengan sangat mahal karena Sultan Haji harus menerima kenyataan yang tertuang dalam perjanjian bahwa segala urusan baik dalam dan luar negeri harus atas persetujuan VOC. Keberhasilan VOC menukangi kudeta Putra Mahkota Banten semakin menguatkan pengaruh mereka. Tahun 1685, VOC mendirikan sebuah benteng di kota Banten lama. Benteng tersebut diberi nama Spelwich untuk menghormati gubernur VOC, Cornelis Spelman. Tahta yang didapatkan Sultan Haji atas bantuan VOC itu ternyata merupakan kursi panas. Sultan Haji mengalami tekanan dari para pejabat istana yang muak akan campur tangan VOC. Rakyat yang tidak senang dengan monopoli perdagangan VOC pun mulai melakukan kerusuhan dan pemberontakan. Banten menjadi tempat yang tidak aman. Berbagai tekanan membuat Sultan Haji jatuh sakit hingga berujung kematiannya pada tahun 1687. Tahta yang didapatkan dengan bantuan VOC itu hanya bertahan selama 3 tahun. Tahun 1692, Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia sebagai tahanan VOC di Batavia. Pada tahun 1733, Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin atau yang dikenal sebagai Sultan Zainul Arifin naik tahta. Pada masa Sultan Zainul Arifin terjadi transisi penting dalam perdagangan. VOC mulai menerapkan tanam paksa meskipun belum mutlak. Para petani Banten dipaksa menanam komoditas baru, tebu dan kopi. Dari hari ke hari, kebencian rakyat kepada VOC semakin mendalam. Rakyat yang hidupnya semakin tertekan tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Pada tahun 1750, sebuah pemberontakan yang dipimpin Kitapa berhasil menguasai sebagian besar Banten. VOC pun terdesak hingga harus bertahan di benteng. Kitapa adalah seorang ulama yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Banten untuk melawan VOC. Bersama Ratu Bagus Buang, Kitapa membuat VOC menderita kerugian yang luar biasa besar. November 1750, 800 pasukan gabungan VOC dan Ratu Syarifah menderita kekalahan telak. 450 pasukan VOC, yang 300 diantaranya orang Eropa, terdesak mundur dan harus lari ke Batavia. Pasukan Kitapa yang jumlahnya mencapai 7.000 orang tidak hanya menyerang kota Banten, tetapi juga ke daerah-daerah perbatasan hingga ke pinggiran Batavia. Januari 1751, seribuan pasukan VOC yang sebagian besar terdiri dari orang Eropa menyerang pusat-pusat pertahanan pasukan Kitapa.
Pasukan Kitapa membalas dengan membakar perkebunan serta gudang-gudang milik orang Eropa. Serangan Kitapa meluas hingga ke Bogor, yang saat itu masih bernama Buitinsur. Pada September 1751, VOC berhasil menembus pertahanan pasukan Kitapa. Kitapa, Ratu Bagus Buang, dan sisa pasukannya berhasil menyelamatkan diri. Hingga beberapa tahun berikutnya, Kitapa dan pasukannya masih terus melancarkan serangan kepada VOC. 31 Desember 1799, sehari sebelum tahun baru sekaligus pergantian abad, VOC dinyatakan bangkrut. Seluruh aset VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Selain membiayai perang yang tidak kunjung habis, VOC juga digerogoti oleh korupsi menahun para pejabatnya.